Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal struktur baja akibat tarik. Dari data soalnya yaitu sebagai berikut kan ya, ada buku dengan mutu ASTM A36, FY 250 MPa, FU 400 MPa menggunakan sambungan baut mutu tinggi A325. Diameter M16 dipasang 8 baut, yaitu sebagai berikut ya. Dimana untuk profil U-nya ini dipasang saling beradu punggung. Yang kemudian carilah kasusnya itu sebagai berikut. Kemudian carilah 5 pertanyaan berikut, yaitu VPN dari batang tarik, nilai PU-nya, kemudian kuat geser baut, kuat tumpu profil, dan kuat geser blok. Kita selesaikan satu persatu. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu sebagai berikut. Kemudian ditanyanya, dan kita coba sketkan ya. Kalau kita lihat soal kan yang dicari adalah ini ya, profil tarik ini ya, profil U dengan struktur tarik ya, dengan panjang 3,33. Dia mengalami tarik yaitu sebagai berikut. Di sini di di baut itu sebanyak 8 buah ya, dengan M16. Nah, kondisinya sebagai berikut. Ini saya ambil mekanisme pengalihan gaya batang tarik terhadap struktur dari buku Wiryanto Dewa Broto 2016. Nah, kemudian kita masuk ke VPN-nya. Untuk kapasitas tarik dari kriteria leleh yield untuk penepak utuh, ada rumus yang ini kan kita bahaskan di pertemuan sebelumnya, itu VPN sama dengan 0,9 kali FY kali AG. Coba Bu Rita scroll ke atas dulu ya. Nah, ini kan ya. Ini untuk kondisi lelehnya, dan ini untuk kondisi keruntuhannya atau kondisi frakturnya. Kita lanjut kembali ke soal. Nah, ini ya untuk kapasitas tarik kondisi leleh untuk penampang utuh, maka nilai AG-nya didapatkan yaitu 8,58. Karena ada dua profil, maka dikalikan 2, yaitu besarannya 17,16 cm persegi, yaitu 1716 mm persegi. Maka nilai VPN-nya tinggal dikalikan aja, dimasukkan nilai FY dan nilai AG-nya. AG-nya ini tadi, yaitu didapatkan 386,1 kN. Itu untuk kapasitas tarik kriteria leleh untuk penampang utuh. Kemudian untuk kapasitas tarik kondisi fraktur dengan penampang berlubang menggunakan rumus VPN sama dengan 0,75 kalikan FU kalikan AE. Jadi kita harus cari nilai AE-nya terlebih dahulu. Kalau kita melihat soal kan kita punya diameter tulangan yaitu 16 mili ya, dimana kita hitungan baut ini kita harus tambahkan 2 mili plus 2 gitu kan ya. Ini untuk mengantisipasi adanya pelemahan pada waktu pengerjaan lubang ya. Jadi kita hitung di kondisi kritisnya. Maka kita gunakan diameternya itu 20 mili. Kemudian kita cari AN dengan pola zigzag. Kita nyari nilai terkecil. Nilai terkecil yang nanti yang menentukan untuk kondisi kritisnya ya. Jadi kita lihat sobeknya A, B, C, D. Di sini ya. Ada A, B, C, D. Nah, ini ya. Kondisi yang ini itu kondisi pertama. Jadi kalau kita hitung berarti ini AG-nya 1716 dikurangi 2. Kenapa? Karena ada 2 baut yang terpotong, yaitu baut B dan baut C. Jadi 2 dikalikan 20. 20 adalah diameter dari bautnya dikalikan 5 tebal profil U-nya ya, dan dikalikan 2 karena ada 2 profil yang dia terkena sobekan. Profil U-nya kan tadi disampaikan di sini kan dia itu dipasang saling beradu punggung ya. Jadi ibaratnya ada
C yang saling membelakangi. Jadi kalau kita tinjau C yang pertama, ya profil U yang pertama, berarti kan ada 5 lubang tuh. Berarti di profil yang kedua ditambah 5 lubang lagi, jadi ada 10 lubang, istilah seperti itu. Jadi di sini makanya dikalikan 2 ya. Nah, kemudian untuk sobekan A, B, E, C, D, kita lihatnya A, B, E, C, D ini ya. Nah, A, B, E, C, D, jadi ada 3 lubang yang dia terkena sobekan. Maka AG dikurangi jumlahnya, yaitu 3 dikalikan 20, diameternya dikalikan 5 adalah tebal dari profilnya dikalikan 2, ada 2 profil yang terkena sobekan, plus 2, kenapa 2 di sini? Di sini ada faktor diagonal. Kalau kita ingat di pembahasan sebelumnya, nah ini ya, ada pengaruh diagonal. S adalah arah memanjang atau syarat gayanya, G adalah tegak lurus gaya. Kemudian kita masuk di sini ya. Maka di sini ada 2. Nah, ini kan ya diagonal pertama, diagonal kedua. Dengan jarak dari B ke E yaitu 20, E ke C adalah 20. Jadi B ke C adalah 40. Maka untuk jarak horizontalnya ini dari B ke E, arah jarak horizontalnya, dan E ke C yaitu besaran ada 60. Maka di sini digunakan 60 kuadrat per 4 kali G. G-nya ada 20. Dikalikan 5 adalah tebal profilnya dikalikan 2. Karena ada 2 profil yang saling membelakangi. Dapatkan 2016 mm persegi. Begitu juga ABEF. Kalau kita di sini ya, ABEF ya. Di sini ya, ada 2 lubang berarti ya, terkena sobekan. Maka AG dikurangi 2 kali 20 kali 5 tebal dari profilnya. 2 ini jumlah baut yang terkena sobekan. Dan dikalikan 2 karena ada 2 profil lah. Ditambah 60 sama tadi jarak horizontalnya 60 kuadrat per 4 kali 20 kalikan 5 kalikan 2 dapatkan 1428,5 mm persegi. Nah, untuk U-nya kita lihat faktor shear lag yaitu sebagai berikut ya. Batang tarik dengan baut atau las transfer gaya dengan sebagian dari elemen penampang. Sebagian dari elemen penampang, maka kita menggunakan U-nya adalah 1 min X per L, di mana X adalah jarak baut ke sambungan per L. L adalah panjang sambungan. Nah, kemudian maka didapatkan di sini X-nya adalah 11,1 per 120 ya. Di sini 120. Kalau kita gambarkan C-nya itu bentar ya. Nah, dari sini ke sini itu 11,1. Nah, dari sini ya. Dari sini ke sini adalah 11,1. Nah, 120 kan ininya. Kemudian didapatkan lagi nilai U yaitu 0,9075. Maka AE-nya adalah U kalikan AN kan ya. Nilai U-nya adalah 0,9075 dikalikan AN-nya, yaitu kita ambil nilai yang terkecil dari kemungkinan sobekan yang sudah kita hitung dari pola ABCD, pola ABECD, pola ABEF. Kita pilih terkecil yaitu didapatkan 1316 adalah yang paling menentukan dan yang paling kritis. Maka kita gunakan 1316. Dapatkan nilainya yaitu 1194,27 mm persegi. Maka nilai VPN untuk kapasitas tarik dari kriteria fraktur untuk penampang berlubang dapatkan 0,75 dikalikan 400 yaitu nilai FU-nya, dan nilai AE-nya adalah 1194,27 per 1000 yaitu 3.352,281 kilonewton. Ini untuk jawaban yang pertama. Kemudian kita lanjut ke perhitungan sambungan ya. Jadi agar perencanaan batang tarik ini lengkap, maka diperlukan juga perencanaan sistem sambungan
yang sudah kita rencanakan. Minimal kan kita bisa mengetahui untuk konfigurasi lubangnya, dan kita dapat memperhitungkan apakah yang kita rencanakan ini sudah cukup, sudah memenuhi. Maka kita coba selesaikan di opsi yang pertama, yaitu kuat geser baut. Nah, lubang pada perencanaan batang tarik adalah untuk baut ukuran M16 dengan AB, luasan dari bautnya yaitu 201 mm persegi untuk mutu ASTM A325. Nah, untuk kuat geser bautnya yaitu menggunakan rumus Rn sama dengan FNB FNV kalikan AB. FNV ini didapatkan dari SNI. Nanti boleh dibuka SNI-nya ya. FNV ini adalah kekuatan geser nominal dalam sambungan tipe tumpu. FNV kita pilih yang A325. Nah, di sini ada dua kondisi bila ulir tidak dikecualikan dari bidang geser. Kemudian yang opsi kedua, bila ulir tidak termasuk dari bidang geser. Jadi kita perhitungkan bahwa ulir ini masuk ke dalam kondisi yang dia terkena geser. Jadi kita pilih besaran FNV-nya adalah 372. Kemudian kita masuk, nah ini ya, maka nilai FNV yaitu 372 dikalikan AB-nya 201 dapatkan 74.772 Newton atau 74,77 kN. Nah, ketika dua profil U ini kemudian digabung pada baut yang sama, artinya ada dua bidang geser ya, dari 5 baut. Maka sigma N-nya kita hitung ada 5 baut dikalikan 2 untuk 2 profil. Dapatkan nilai N-nya adalah 10. Maka VRN yaitu besarannya adalah 0,75 dikalikan 10 dikalikan N-nya dikalikan sama nilai Rn-nya. Nilai Rn-nya yaitu di sini 74,77 ya. Nah, maka nilai VRN-nya karena kita menggunakan 74,77 dikalikan 10 dikalikan 0,75 yaitu besarannya ada 560,775 kN. Nah, ini besarannya lebih besar dari dari VPN yaitu 352,281. Maka baut untuk kriteria kuat geser baut ini sudah memenuhi karena di sini besarnya adalah 560,775 lebih besar dari kuat tarik pada kondisi fraktur ya. Jadi ibaratnya kapasitas runtuhnya untuk batang tarik adalah 352 kan. Sedangkan baut yang kita rencanakan dia punya kekuatan sampai 560 kN. Artinya masih memenuhi dari kondisi tariknya. Nah, maka kuat geser bautnya oke. Kita lanjut ke kuat tumpu. Nah, untuk kuat tumpu ini berdasarkan pada kondisi deformasi yang terkecil. Jadi kalau kita pakai rumusnya yaitu 1,2 LC. LC ini kalau kita lihat di SNI itu jarak bersih baut ya, jarak bersih baut. Berarti kalau di sini nah ini kan 120 ya, kemudian dikurangi sama 10 setengah dari bautnya, maka jarak bersih dari A ke D ini besarannya adalah 100. Maka di sini kita masukkan untuk LC-nya adalah 100, T-nya adalah tebal profil yaitu 5 dikalikan 2 karena ada 2 profil dikalikan besaran FU-nya yaitu 400. Nah, kita gunakan yang terkecil ya, karena tadi kita dasarkan pada kondisi deformasi yang terkecil ya. Kemudian kita bandingkan dengan 2,4 dikalikan 16
16 ini adalah diameter bautnya, dikalikan 5 untuk tebal dari profilnya. Karena ada 2 profil, maka dikalikan 2 ya. Dikalikan sama FU-nya. Nah, dari kriteria ini untuk baut A dan B kan sama ya. Kalau A sama B kan di sini. Sorry, AD ini ya. Ya, AD di sini. AD-nya di sini besarnya sama ya, 480 sama 153. Kita pakai yang 153. Untuk kemudian yang B jadi B ya, kemudian yang C sana CE dan D CDE ya. Nah, untuk B sama ya, besarnya 100 ya. Nih, B sama E kan 120 dikurangi 10 dikurangi 10, setengah dari bautnya. 100. Untuk baut C-nya yaitu 80. 80 karena di sini 60, kita tambahkan di sini ada 20. Ini dari soal ya didapatkannya ya, 20 untuk jarak ke arah sini. Ini bukan ke arah tepi ya, tapi yang ke situ arah tengah ya. Nah, kita gunakan 80, maka didapatkan sebagai berikut. Nah, kita gunakan kita gunakan yang 153 karena dia antar kecil ya. Kemudian baut D dan E, nah jaraknya cuma pakai 20 di sini, D dan E. Nah, kita masukkan 20, dapatkan yang paling kecil 96. Kita jumlahkan 153,6 tambah 153,6 tambah 153,6 ditambah 96 ditambah 96 didapatkan yaitu 692,8. Kemudian kita cari VRN untuk kuat tumbuh dengan rumus 0,75 dikalikan VRN-nya jumlah yang ini tadi didapatkan yaitu 490 kN. Nah, nilainya itu masih lebih besar dari kuat tarik yang terjadi. Itu bukan 337 tapi 352,81. Ini 352,81. Kemudian berarti sudah oke ya. Kemudian kita cek kuat sambungan terhadap keruntuhan geser bloknya dengan rumus 0,6 FU kali ANV plus UBS kalikan FU kali ANT. Ini untuk kondisi fraktur yaitu lebih besar sama dengan 0,6 kali FY kali AGV plus UBS kali FU kali ANT untuk kondisi leleh. Ya, ini ya untuk kondisi leleh. Maka besaran ANV-nya, ini untuk luasan bidang gesernya didapatkan yaitu 100/20. 100/20 ini ya, 100 plus 20 ya, plus 20 dikalikan 2 karena ada 2 profil, dikalikan 2 kemudian dikalikan 5 tebal profilnya. Nah, maka nilai AFV-nya besarannya ada 2400 mm persegi. Kemudian untuk ANT ini kan gesernya, kemudian untuk tension ya, tariknya yaitu besarnya 20 kali 5 kali 2. Jadi kita ambil yang paling tepi ya. Jadi jaraknya 20 kali 5 kali 2 untuk 2 profil. 5 adalah ketebalan dari profilnya. Untuk UBS-nya kita menggunakan 1. Nah, pada kondisi fraktur ini ya, kita pakai rumus yang ini, dimasukkan besarannya 0,6, FU-nya ada 400, ANV-nya ada 2400 ditambah UBS-nya ada 1, FU-nya ada 400, ANT-nya ada 200. Bagi 1000 dapatkan 696, kilonewton. Dan untuk kondisi lelehnya yaitu 0,6, FV-nya ada 50, AGV-nya 150. Kemudian UBS-nya adalah 1,
FU-nya 400, ANT-nya adalah 200 dibagi 1000, dapatkan 530. Dari VRE-nya kita gunakan yang paling kecil ya, yaitu 530. Untuk kondisi yang menentukan yang kritis, maka dapatkan besarannya adalah 398 kN. Nah, 398 kN ini masih lebih besar lagi dari 352,81 kN ini ya. Ini maksudnya untuk kondisi fraktur pada penampang yang berlubang. Jadi kuat tumpunya juga memenuhi kuat geser bloknya ya, geser bloknya juga memenuhi. Nah, nilai PU didapatkan kalau kita ngelihat dari strukturnya tadi kan dari sini. Nah, ini ya, jaraknya dia 3,33 dengan VPN-nya sebagai berikut ya. Maka sigma M di titik C besarannya adalah VB kali 2 karena ada di dua arah ya, kemudian PU kali 3. Nah, dimana VB adalah 2,67, VB nya ada 2,67 ini ya, ini karena ada. Kemudian dibagi 3,33 VPN, jadi besaran 0,8 VPN. Nah, maka PU-nya adalah 2/3 kali VB. Nah, VB kan besarannya 0,8 VPN, maka dimasukkan nilainya sebagai berikut ya, 2/3 dikalikan 0,85. Didapatkan 180,1265. Maka untuk PU-nya kita gunakan 180 yang kita estimasikan bahwa struktur dapat memikul gaya batas terpusatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.